Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar urutan pemenang ya. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah urutan pemenang, bukan P1 ya. Kita tidak usah masukkan P1 dulu. Kita bahas dulu P2 dan P3 ya. Jadi urutan pemenang prioritas 2 dan prioritas 3 P3K Guru 2023 berdasarkan formasi jabatan yang dilamar ya. Ya, kenapa admin bahas ini ya? Kenapa admin bahas perbandingan urutan peluang lulus antara P2 dan P3 berdasarkan formasi jabatan dilamar? Karena nantinya P2 dan P3 itu akan mengikuti tes CAT BKN Bapak Ibu ya. Nah, yang mana soal-soalnya nanti itu adalah soal kompetensi situasional judgment test atau semacam soal-soal terkait dengan tupoksi guru, kinerja guru, kompetensi guru, atau soal-soal yang terkait dengan opsi penyelesaian kasus di pembelajaran pada kelas teman-teman ya. Nah, makanya cukup seru lah teman-teman kalau kita membahas urutan pemenang antara P2, P3 dengan formasi jabatan yang dilamar. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, di sini kita melihat ya bahwasanya untuk penempatan itu tentunya untuk guru lulus passing grade ya, kan logikanya seperti itu ya. Nah, bagaimana kelanjutan nasib untuk P2 dan P3? Nah, kita lihat di sini untuk P2 dan P3 akan mengikuti tes CAT BKN plus wawancara. Nah, itu nantinya sistem soalnya itu, sistem tesnya itu adalah menggunakan komputer assist test dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, kira-kira bagaimana urutan pemenang antara P2 dan P3 Bapak Ibu di seleksi P3K Guru 2023 menggunakan tes CAT BKN plus wawancara berdasarkan formasi jabatan yang dilamar. Kalau kita melihat apa yang admin tampilkan di sini ya, jelas sekali Bapak Ibu mungkin memperhatikan ya bahwasanya urutan prioritasnya itu adalah THK dulu, THK 2 dulu atau dikenal dengan istilah P2. Nah, jika masih tersedia formasi, maka lanjut lagi tes CAT untuk P3. Nah, ini bersifat umum Bapak Ibu. Ini bersifat umum. Ini bersifat kalau kita berdasarkan urutan kategori prioritas. Jelas yang diprioritaskan atau menjadi pemenang adalah P2 dulu baru P3. Nah, apakah ini menjadi jaminan bahwasanya P2 akan lolos sedangkan P3 tidak lolos, atau P3 yang lolos sedangkan P2 tidak lolos? Nah, ini kita patut bahas secara mendetail. Bapak Ibu perlu ketahui ya, di sini kita bisa perkecil dulu ya. Di sini kita lihat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk seleksi menggunakan CAT ya. Logikanya seperti ini teman-teman ya. Misalkan seperti ini di sekolah A ya, di sekolah A itu ada kebutuhan guru kelas 1 ya. Guru kelas 1, sedangkan pelamarnya anggaplah 3 ya, anggaplah 3 pelamarnya, anggaplah guru induk. 1 P2 dan 2 orang ini adalah masing-masing P3. Nah, kira-kira siapakah yang akan lolos mendapatkan penempatan atau yang menjadi pemenang untuk mendapatkan satu kebutuhan yang ada di sekolah A ini? Kalau kita melihat tahapan pengisian formasi berdasarkan urutan kategori, jelas sekali yang akan menjadi pemenang adalah THK 2. Setelah itu guru honorer negeri, baru pelamar umum. Cuman persoalannya ini untuk P2 dan P3 itu tetap menggunakan tes CAT BKN. Nah, ketika kita lihat di sini teman-teman ya, ini kan ada satu kebutuhan. Kebetulan P2 ini formasi ijazahnya ini adalah misalkan S1 apa ya teman-teman ya. Anggaplah S1 PJOK.
Oke. Sedangkan P3 ini adalah S1 biologi. Sedangkan yang P3 yang satunya ini S1 PGSD. Sedangkan kebutuhan yang dibutuhkan di sekolah A adalah formasi guru kelas. Otomatis meskipun P2 ini menang status kategori, dia tidak bisa mengisi formasi yang ada di sekolah A. Kenapa teman-teman ya? Karena ijazahnya itu tidak linear dengan kebutuhan yang dibutuhkan di sekolah A. Yang mana satu kebutuhan itu untuk guru kelas, sedangkan si P2 ini ijazahnya adalah PJOK, tidak linear dengan formasi guru kelas SD. Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan di sini berarti P2 ini tidak bisa mengisi formasi. Otomatis kalah bersaing dengan P3 hanya karena gara-gara ijazah yang tidak linear. Sedangkan P3 ini ada dua orang, satu S1 biologi dan satu S1 PGSD. Kira-kira siapa yang akan mengisi formasi? Nanti dilihat. Penentu kelulusannya itu adalah hasil tes CAT BKN-nya. Nah, plus wawancara. Kebetulan yang S1 biologi ini anggaplah mendapatkan nilai 180 secara keseluruhan, sedangkan P3 yang satunya ini yang ijazah S1 PGSD mendapatkan nilai 170. Otomatis kalau dilihat berdasarkan nilai ranking terbaik atau nilai ranking tertinggi, maka yang akan mengisi formasi itu adalah P3 yang berijazah S1 biologi mengisi satu formasi yang ada di sekolah A. Sedangkan yang satunya tidak lolos. Begitu juga yang P2 di sini. P2 ini Bapak Ibu, P2 ini tidak bisa mengisi formasi. Ya, tidak bisa mengisi formasi sebagai guru kelas di sekolah A. Nah, kebetulan di instansinya ini sudah tidak ada lagi formasi guru PJOK karena sudah diisi oleh P1, sehingga otomatis urutan pemenangnya ini akhirnya dimenangkan oleh pelamar prioritas 3. Seperti itu ya. Jadi tidak menjamin bahwasanya P2 itu akan dengan mudah mengalahkan P3. Begitu juga sebaliknya P3 mengalahkan P2. Itu tergantung dari kondisi yang ada di lapangan Bapak Ibu ya. Contoh lagi misalkan seperti ini ya. Misalkan sekolah B ada satu kebutuhan formasi guru kelas. Nah, kemudian pelamarnya itu ada 3, P2, P3, dan P3. Ya, P2 ini ijazahnya adalah S1 Bahasa Inggris. P3 ini PGSD, P3 yang satunya PGSD. Kebetulan siapa kira-kira yang akan mengisi formasi? Otomatis yang akan mengisi formasi ini adalah P2 Bapak Ibu. Meskipun nilai dari P3 lebih tinggi daripada P2, P2 tetap yang akan mengisi formasi di sekolah B. Kenapa? Karena ijazahnya linear dengan kebutuhan yang ada di sekolah B, yaitu S1 Bahasa Inggris kan sudah dilinearkan dengan formasi guru kelas SD. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi urutan penempatan, urutan pemenang antara P2 dan P3 itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini kalau kita memperhatikan Bapak Ibu ya, di sini jelas sekali individu nantinya ditempatkan di tempat tugas masing-masing ya, sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Yang keempat, tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Nah, ini urutan kategori pelamar yang pertama THK 2 dulu, guru honor negeri masa kerja 3 tahun ke atas, dan lulusan PPG dan guru non ASN atau P4 ya. Jadi urutannya P2, P3, P4 ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.